Ya, pada video kali ini kita akan membahas formulasi persamaan kontinuitas ya. Oke, persamaan kontinuitas itu sederhananya adalah persamaan yang menyatakan jumlah debit air yang masuk dengan jumlah debit air yang keluar ya. Itu ya yang selama ini kita pelajari ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Q in sama dengan Q out ya. Jadi pada prinsipnya hanya itu ya. Namun bagaimana perumusannya, formulasinya dari jumlah atau jumlah massa yang masuk, massa fluida yang masuk ya, dan jumlah massa yang keluar. Jadi kalau kita tinjau seperti ini ya, saya punya seumpamanya silinder seperti ini, atau saya punya selang seperti ini ya, seperti ini. Oke, lalu saya tinjau, saya kasih warna biru untuk fluidanya ya, karena biasanya air kita kasih warna biru ya. Jadi saya tinjau nanti berapa fluida yang masuk, ini masuk, dan ini yang keluar ya, keluar. Ya, jadi kita akan tinjau nantinya berapa banyak fluida yang masuk dan jumlah total fluida yang ada di dalam volume dari silinder, atau selama dia berada di dalam silinder nanti, dan jumlah yang keluar ya. Gambarnya kurang ini ya, kalau gambar masuknya mungkin seperti ini ya, seperti ini ya, aliran fluida kita. Oke ya, kita tinjau ya. Jumlah massa total dari fluida itu adalah, kalau kita hubungkan dengan massa jenis ya, Rho sama dengan M per V, maka massa totalnya adalah M sama dengan Rho V ya. Artinya jika kita melihat berapa jumlah fluida yang masuk atau jumlah total fluida yang berada di elemen volume ini, contoh semuanya saya perhatikan partikel fluida yang ada di sini ya, maka saya dapatkan di sini adalah M-nya. M itu sama dengan integral ya Rho dV ya, artinya integral Rho dV ini elemen dV ya. Maka saya dapatkan jika saya tinjau satu partikel fluida, jika ditinjau satu partikel fluida, maka kita bisa lihat ya, M sama dengan integral Rho sebagai fungsi ya, massa jenisnya nanti bisa merupakan fungsi posisi dan fungsi waktu ya, tergantung kasusnya. Rho dV ya. Oke. Ini adalah elemen jumlahan fluida yang masuk melalui elemen volume dari silinder ini ya. Artinya kita ingin melihat laju fluida yang masuk, atau jumlah massa fluida yang masuk tiap waktunya ya. Berarti kita lihat jumlah massa fluida yang masuk tiap waktunya. Saya buat dm per dt in ya. In itu berarti masuk ya. Sama dengan berarti d per dt integral Rho dv ya. Rho dv ya. Karena dia tadi merupakan fungsi posisi dan waktu, maka kita bisa tuliskan turunannya menjadi turunan parsial ya, integral do Rho per do t, karena tadi dia merupakan fungsi r dan t dv ya. Oke, saya buat ini adalah persamaan 1 ya. Sekarang kita lihat fluida yang masuk ke dalam elemen luasan. Ini tadi kita lihat secara di elemen volumenya, kita lihat di elemen luasan di sini ya. Maka kita tinjau, atau mungkin kita buat seperti ini ya, yang masuk melalui elemen ini. Tadi saya punya garis alir saya, lalu saya tinjau ini elemen dA dengan vektornya, elemen vektornya ke sana, lalu kita tinjau tadi fluida yang masuk ke sini juga ya. Ini seumpamanya adalah V-nya. Ya, dengan tadi massa jenis dari fluidanya adalah
rho sebagai fungsi R dan T. Ya, maka kita lihat di sini ada jumlah flux yang masuk itu adalah operasi dot antara V dan dA ya. Maka kita punya di sini apa? Berarti massa fluida yang menembus permukaan atau yang masuk melalui permukaan dA tiap waktu adalah rho V dot dA ya. Sehingga untuk jumlah massa yang masuk di setiap permukaannya, kalau kita tinjau di sini di permukaan ini ya, maka kita punya integral tertutup ya rho V dot dA ya, karena kita tinjau hanya di elemen permukaannya. Itu sama dengan kita gunakan teorema Gauss kita tadi untuk medan vektor ya. V dot dA berarti divergensi vektornya. Dalam hal ini kalau kasus kita di sini berarti sama dengan integral volume ya, divergensi rho V ya, dV. Oke. Ya, di sini ada V, dV. Oke. Jadi tolong di garis bawah ya, di sini bahwasanya V vektor itu kecepatan, dV ini adalah elemen volume ya. Jadi harap kalian bisa memahaminya ya. Nah, kita punya persamaan seperti ini. Massa fluida yang masuk melalui permukaan tiap waktu dan kita hubungkan dengan elemen volumenya. Artinya apa? Begini, arti fisisnya adalah seumpamanya, let's say seumpamanya saya punya 10 yang ada di sini. Ya, 10 total dari massa fluida, 10 liter atau apa gitu ya. 10 liter. Lalu ketika saya tinjau di satu elemen permukaan, masuk ternyata 1 liter. Ya, 1 liter. Maka ketika ini masuk 1 liter, maka di sini 10 tadi akan keluar 1 liter, sehingga di sini akan tetap dari 10 ya. Artinya apa? Maka kita bisa tuliskan ya, jumlah permukaan yang masuk itu sama dengan tetap conserve ya, tetap kekal atau lestari jumlahan dari fluida yang ada di dalam di dalam silinder kita ini. Ya. Itu jumlah fluida yang masuk. Bagaimana dengan jumlah fluida yang keluar? Ya. Maka kita bisa tuliskan untuk dm per dt, laju dari fluida, massa fluida yang keluar, kita buat dm dt out gitu ya. Itu sama dengan, nah kalau tadi ini jumlahnya 1 plus 1 masuk di sini berarti ada minus 1 keluar ya. Yang keluar adalah minus 1. Maka kita punya di sini minus integral tertutup rho V dot dA. Ya. Nah, kita punya seperti ini. Ini let's say ini semuanya persamaan 2 ya. Nah, kembali ke konsep kontinuitas. Jumlah fluida masuk itu sama dengan jumlah fluida yang keluar. Jumlah fluida masuk, contoh tadi 1 liter, maka yang keluar itu pasti 1 liter juga. Sehingga di sini akan tetap 10 liter tadi ya, analogi dari saya. Ya, sehingga ya kita buat di sini ya. Jumlah massa dm per dt ya yang in itu sama dengan dm per dt ya, laju perubahan massa yang keluar, jumlahnya sama ya, atau conserve ya. Tadi kita punya dm per dt in-nya adalah ini ya, dan dm per dt out adalah ini, persamaan 1 dan persamaan 2 ya, sehingga kita punya integral volume doro per dt dv ya sama dengan minus integral ya, tadi kita punya untuk dm out minus integral tertutup ya, minus integral tertutup yang mana ini sama dengan ini ya, divergensinya ya. Jadi saya bisa langsung minus divergensi dari rho V ya, dV ya, elemen volume. Ya, pas ya, divergensi rho V dV ya, minus. Nah, sehingga kita punya di sini, jadi kita membandingkan di elemen volumenya. Perubahan laju
massa jenis dengan divergensi dari rho V-nya ya. Rho V tadi adalah divergensi dari totalan massanya tadi. Oh sorry, laju dari fluidanya tadi. Enggak, kita punya jadinya, kalau saya pindahkan ini ke kiri ya, yang bagian ini, sehingga saya punya do rho per do T ditambah divergensi dari rho V itu dV itu sama dengan 0. Ya, kita punya persamaan seperti ini. Yang ini artinya adalah ini bernilai ya. Jadi karena di sini sama dengan 0, atau bahasa sederhananya begini. Berarti ini semua adalah sama dengan 0 ya. Artinya apa? Sehingga do rho per do T ditambah divergensi ya. Divergensinya kok jelek ya. Oke. Divergensi rho V itu sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas. Yang mana ini apa? Ini adalah persamaan kontinuitas. Kontinuitas. Ingat ya. Kontinuitas ya. Ingat bahwasanya kita punya dua buah tinjauan dalam fisika fluida sebagaimana yang telah saya jelaskan di pertemuan pertama, yaitu tinjauan Euler dan tinjauan Lagrange ya. Tinjauan Euler itu artinya kita meninjau fluida hanya di satu titik ya, hanya di satu titik. Sedangkan tinjauan Lagrange itu kita meninjau fluida, kita meninjau satu partikel fluida di sepanjang garis alirnya ya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan ini, maka persamaan kontinuitas yang ini kita punya divergensi rho V, di mana rho V itu adalah rapat arus massa, ya. Yang mana itu artinya apa? Kalau kita lihat di sini, maka ini adalah persamaan tinjauan Euler yang kita meninjau fluida ini di satu titik, ya. Maka persamaan kontinuitas yang ini adalah tinjauan Euler, ya. Nah, bagaimana dengan persamaan kontinuitas tinjauan Lagrange ya? Nah, perhatikan, untuk menemukan persamaan kontinuitas tinjauan Lagrange tinggal kita jabarkan bagian divergensi rho V-nya ya. Jadi kita punya tadi ini, lalu kita punya do rho per do T ditambah divergensi rho V, berarti rho divergensi V ditambah ya, jadi ini rho ya divergensi V ditambah V ya, V dot gradien rho ya. Ini seperti ini sama dengan 0, yang mana gradien rho-nya pasti bernilai 0 ya. Ini pasti bernilai 0. Sehingga kita punya ini ya, lihat do rho per do T ditambah rho divergensi dari V-nya. Divergensi dari V itu artinya kita meninjau dia di sepanjang garis alir ya. Jadi tadi ini ya, jadi kita punya garis alir seperti ini ya. Maka kita tinjau partikelnya, kita tinjau partikel di sepanjang garis alir ya, atau divergensi V-nya ya. Maka ini kita tuliskan sebagai persamaan kontinuitas tinjauan Lagrange ya. Sedangkan ini tadi kita tinjau hanya di satu titik ya. Jadi kita tinjau berapa banyak fluida yang lewat, ya udah kita tinjau hanya di titik ini, atau divergensi dari rapat massanya ya. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Kita langsung bisa masuk ke contoh dari persamaan kontinuitas. Kita tinjau tadi ya, saya punya seumpamanya selang seperti ini, atau pipa kecil, lalu saya punya pipa yang lebih besar di sini ya. Ini sebabnya saya punya A1, saya punya A2 ya. Dimana perhatikan di sini vektor dari A1 ini adalah ke sana, sedangkan vektor permukaan dari A2 adalah ke kanan ya.
Nah, kita punya fluida yang masuk, ya, dan kita tinjau berapa fluida nanti yang keluar, ya. V2 di sini, ini V1. Tentu ini adalah contoh yang sangat kalian familiar, ya. Oke, coba kita selesaikan ini dengan menggunakan tinjauan Lagrange, ya. Jadi kita punya tadi do rho per do T tambah rho divergensi dari V. Itu sama dengan 0, ya. Kita tinjau dia dari sini sampai ke sini. Artinya kita tinjau satu partikel yang bergerak ketika masuk hingga keluar. Ya. Di sini ada do rho per do T, artinya ada perubahan dari massa jenisnya. Ya. Jika untuk kasus yang tak termampatkan, ya, atau incompressible, ya, untuk kasus tak termampatkan, maka do rho per dt-nya sama dengan 0, ya. Ini sama dengan 0. Sehingga kita punya sisa dari ini, rho divergensi dari V, ya, sama dengan 0. Yang mana kalau kita lihat tadi, kita hubungkan ke persamaan atau teorema Stokes kita, ya, atau teorema Gauss kita tadi, ya. Divergensi dari V, ya, ini, ya. Ini divergensi dari. Jadi kita buat dalam bentuk integral. Jadi boleh kita buat dalam bentuk integral dv, ya. Maka kita punya rho-nya ke sana sama dengan 0, sehingga kita punya integral divergensi V do V sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan teorema Gauss, kita bisa menghubungkan ini dengan titik atau permukaan A1 dan permukaan A2, yaitu kita bisa ubah ini menjadi integral tertutup V dot dA sama dengan 0, ya. Oke, nah di sini, ya, integral V dot dA kita lihat V1 dan V2, ya. Maka kita bisa jabarkan, ya, V dot dA 1 ditambah V ini untuk yang selubung dA selubung tambah integral V dot dA dari 2-nya sama dengan 0, ya. Kita jabarkan yang selubung, perhatikan selubung dia vektor permukaannya adalah radial keluar, yang artinya saling tegak lurus, maka ini akan bernilai 0, ya. Ini bernilai 0, sehingga sisa kita punya integral V dot dA1 ditambah integral tertutup V dot dA2 sama dengan 0. Ya, nah sekarang kita lihat, saya punya V1 integral tertutup, ya, dA1 ditambah V2 integral tertutup dA2 sama dengan 0. Yang mana ini adalah luas permukaan dari ini. Tapi perhatikan vektor permukaannya ke arah mana? Ini vektor permukaan. Vektor permukaan untuk ini, lihat, adalah ke arah kiri, dan ini ke arah vektor kecepatannya ke arah kanan, artinya memenuhi sudut 180 derajat atau saling bertolak belakang. Sehingga kita punya di sini minus, ya. Sedangkan di sini adalah kita dapat V2 A2 sama dengan 0. Maka dari sini saya dapat hubungan V1 A1 sama dengan V2 A2. Sorry, di sini sudah bukan vektor lagi karena sudah kita masukkan arahnya, ya. Maka kita dapatkan V1 A1 sama dengan V2 A2. Ini adalah persamaan kontinuitas yang kalian temukan di fisika dasar 1, ya. Dan formulasi dari persamaan kontinuitasnya tadi telah kita jelaskan. Jadi, ya, tidak langsung V1 A1, ya. Jadi penurunannya seperti itu dari persamaan kontinuitas untuk tinjauan Lagrange, ya. Nah, kita telah membahas tentang persamaan kontinuitas. Jadi, dalam dinamika fluida, ya, ada dua buah persamaan. Ini kita masih membahas fluida ideal, ya. Jadi, ada dua buah persamaan fluida yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas yang sudah kita pelajari sebelumnya.
kontinuitas, ya, yang mana ini ada tinjauan Euler dan tinjauan Lagrange, ya. Lagrange. Nah, ada satu buah persamaan lagi, ya, ini fluida ideal, ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu persamaan Euler. Oke, jadi di sini biar tidak rancu, ya. Jadi apa bedanya persamaan kontinuitas dan persamaan Euler? Persamaan kontinuitas tadi adalah kita mempelajari bagaimana gerakan atau kecepatan dari fluida atau dari jumlahan rapat arus fluida, ya. Nah, sedangkan untuk persamaan Euler yang kita pelajari di sini adalah bagaimana tekanan pada fluida yang bergerak. Ya, selama ini kita baru mempelajari bagaimana fluida atau tekanan pada fluida yang statis, ya. Maka kita dapatlah dia tekanan statis, ya. Lalu bagaimana persamaan tekanan pada fluida yang sedang bergerak? Nah, ini nanti dibahas oleh persamaan Euler. Yang mana persamaan Euler itu juga ada dua tinjauan sama, ya. Jadi ada persamaan Euler, tinjauan Euler, dan ada persamaan Lagrange, tinjauan Lagrange. Ya. Ini akan kita bahas minggu depan, ya. So, di pertemuan selanjutnya, ya, silahkan nanti dipelajari, ya, bagaimana persamaan kontinuitas dalam berbagai koordinat, atau mungkin ini jadi PR, ya. Oke, ini jadi PR saja, PR, ya, PR. PR-nya adalah kalian menuliskan persamaan kontinuitas kita ini atau tinjauan Euler. Jadi begini, coba tuliskan persamaan kontinuitas tinjauan Euler dan tinjauan Lagrange dalam koordinat Kartesian, bola, dan silinder, ya. Jadi tuliskan, PR-nya adalah tuliskan persamaan kontinuitas tinjauan Euler dan Lagrange dalam koordinat Kartesian, silinder, dan bola. Seperti apa kira-kira, ya? Nah, silahkan nanti ini PR nanti akan dikirimkan di Google Classroom, ya. Google Classroom, nanti saya akan berikan kodenya, kode kelasnya, dan deadline-nya juga informasi deadline-nya akan saya sampaikan menyusul, ya. Oke, demikian untuk kuliah daring kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan PR-nya, ya. Materi selanjutnya adalah materi persamaan Euler, ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.